Pernahkah sahabat membayangkan bagaimana sebuah mahakarya lahir di tanah Yogyakarta, tepatnya di bawah keteduhan perbukitan Gunung Kidul? Sebuah tradisi agung lahir dari sesuatu yang sering kita abaikan begitu saja. Sada, atau dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya sebagai lidi. Tulang daun kelapa yang biasanya berakhir menjadi sapu pembersih halaman. Namun di tangan para maestro sejati, sebilah lidi ini menolak untuk menjadi biasa. Ia dipilin, ditekuk, dan dihidupkan. Bertransisi menjadi tokoh-tokoh kesatria, dewa, dan raksasa. Inilah dia, Wayang Sada. Sebuah harmoni antara kesederhanaan alam dan kedalaman rasa manusia Yogyakarta. Untuk memahami Wayang Sada, kita harus melakukan perjalanan ke Gunung Kidul. Tradisi ini tidak berusia ratusan tahun seperti wayang kulit purwa, melainkan sebuah inovasi modern yang lahir dari rahim kreativitas seorang seniman lokal, Bapak Marsono. Pada awalnya, ada sebuah kegelisahan. Bagaimana cara mengenalkan nilai luhur pewayangan kepada generasi muda tanpa terbentur mahalnya harga kulit kerbau? Bagaimana membuat seni yang inklusif, yang bisa menyentuh siapa saja? Jawabannya ada di pekarangan rumah. Pohon kelapa adalah simbol kehidupan masyarakat Jawa, karena setiap jengkalnya berguna. Marsono melihat lidi bukan sebagai limbah, melainkan sebagai media ekspresi. Dengan pisau raut, benang, dan kain percah, ia mulai merangkai anatomi tokoh wayang. Kepala, tangan yang bisa digerakkan, hingga atribut busana semuanya lahir dari jalinan lidi yang presisi. Sebuah bukti nyata bahwa keterbatasan materi tak pernah mampu memenjarakan imajinasi. Mengapa harus lidi? Di balik wujud fisiknya yang unik, Wayang Sada menyimpan filosofi hidup yang mendalam bagi masyarakat Jogja. Lidi adalah simbol persatuan. Sebilah lidi tunggal sangat rapuh dan mudah patah. Ia tidak bisa digunakan untuk membersihkan apapun. Namun ketika lidi-lidi itu disatukan, diikat oleh visi yang sama, ia menjadi kekuatan yang kokoh. Begitu pula manusia. Wayang Sada mengajarkan kita tentang pentingnya gotong royong, tentang indahnya kebersamaan dalam komunitas. Selain itu, tekstur Wayang Sada yang transparan dan minimalis justru memancarkan keindahan yang jujur. Tanpa topeng hiasan yang berlebihan, karakter asli sang tokoh, apakah ia baik atau buruk, kesatria atau angkara murka, terpancar jelas dari bayang-bayang struktural lidinya. Membuat Wayang Sada adalah melatih kesabaran. Lidi yang dipilih harus memiliki kelenturan yang pas. Tidak boleh terlalu muda, tidak boleh terlalu kering. Setiap lekukan membutuhkan kepekaan rasa agar proporsi tubuh wayang terlihat estetis saat dimainkan. Kalau tanggapan anak-anak muda nih Pak, tentang wayang Sodo ini tuh gimana? Positif sekali. Saya katakan positif sekali karena pada saat saya membuat wayang yang pertama, itu saya buat setelah jadi saya bawa pulang ke rumah sini. Saya bawa pulang, bentuknya belum sempurna seperti ini. Itu pun langsung di sini ada keponakan saya, namanya Setio, rumahnya depan rumah saya itu. Dia sekolahnya SMK kelas 2. Begitu melihat wayang saya langsung dia minta paksa. Minta secara paksa. Walaupun saya baru bikin satu. Saya tanya kenapa kamu minta wayang saya secara paksa? Habis wayangnya bagus sih. Loh memangnya belum pernah lihat wayang gini? Belum. Pokoknya ini boleh tidak boleh saya minta. Ya, lah ini baru pertama loh saya. Pak Marsono kan bisa bikin lagi. Kalau saya enggak. Ya oke lah, udah. Ambil. Berarti tertarik banget ya dengan wayang Sodo ini ya Pak ya? Ya, Unik pertama itu, kemudian yang kedua, saya melihat anak-anak di sekitar sini, baik yang sekolah SD, SMP, SMA, saya ajarin langsung mereka antusias untuk belajar. Tapi sayangnya, setelah bisa, mereka kemudian pergi keluar kota untuk mencari kerja. Jadi saya kehabisan generasi penerus. Kalau antusias itu tantangan. itu tantangan.
Kemudian dari kalangan sekolah, anak-anak sekolah, SMK, SMA, perguruan tinggi, itu sering datang ke sini untuk membuat karya tulis untuk keperluan di sekolahnya. Baik yang dari SMA, SMK, kemudian dari perguruan tinggi, banyak sekali. Dari situ saya bisa mengambil kesimpulan bahwa anak-anak muda tanggapannya sangat positif terhadap wayang sodo. Dan antusias juga ya. Antusias. Nah kalau ini apa ini Pak? Nah kalau ini iringan musik, Jaringan musik ya Pak? saya buat Oh yang mengiringi wayang sodo. Ah. Ini namanya angklung. Kemudian ini Gimana cara ininya? ini kulit bekicot. Ini ya, di petani jadi hama nggak sih Pak? Yup, Dimanfaatin hama. jadi ini ya Pak ya? Iya, hama ini. Hmm. Nah, kita Oh. untuk membuat ini, saya tidak menggunakan bekicot yang masih hidup. Bekicot yang sudah mati, kemudian kulitnya berserakan di hutan, kemudian saya ambil untuk membuat ini. Nah, cara memainkannya gini. Boleh coba saya Pak? Ini kecil besar gini Pak? Iya, Ini Pak. Oh gini ya? iya. Gitu saya. Mau coba nggak? Ini Ini. wah apa besarnya, besar kecilnya suaranya jadi beda-beda ini. Beda. makanya. Iya. Menarik bunyi. Keren juga ya. Menarik bunyinya ya, bunyi Iya. ya Pak? Ini pertama Kayak kali elektro saya gitu. pentas, iringannya pakai ini. Pakai ini. Iya. Jadi gini Makanya ceritanya Pak, nemuin ini kok bisa jadi alat musik gitu Pak. Bunyi-bunyian ini Pak. dulunya saya itu kan kerja di Tegalan atau ladang. Itu di ladang saya itu banyak batu-batu. Lah, di tumpukan-tumpukan batu biasanya ada dipakai sarang bekicot. Nah, ada bekicot yang mati, kemudian menimbulkan bau. Lah, saya ambil kulitnya saya kumpulkan, saya pakai untuk Bunyi alat musik. Kebetulan saya punya produk wayang sodo. Wayangnya itu bahannya kan aneh dari wayang-wayang yang lain. Nah, saya mencari instrumen musiknya itu juga yang lain daripada yang lain. ramah lingkungan nih. Ramah lingkungan. Di tangan seorang dalang, wayang sada melompat hidup. Cerita yang dibawakan tidak melulu soal Baratayuda yang berat. Wayang sada seringkali membawa lakon-lakon kontemporer, cerita rakyat lokal, hingga pesan-pesan sosial tentang menjaga alam dan menyayangi sesama. Anak-anak berkumpul, orang tua tersenyum. Pertunjukan wayang sada meruntuhkan sekat-sekat formalitas. Ia menjadi media edukasi yang renyah, jenaka namun tetap syarat akan pesan moral yang menancap di sanubari. Kini, wayang sada bukan lagi sekedar mainan dari pelosok desa. Ia telah tumbuh menjadi ikon kreativitas baru Yogyakarta. Warisan budaya non-benda yang mengingatkan kita bahwa akar tradisi tidak boleh mati. Ia harus terus beradaptasi. Dari sebilah lidi yang jatuh ke tanah, lahir sebuah cerita tentang identitas, inovasi, dan kebanggaan. Wayang sada adalah pengingat abadi, bahwa di tangan yang penuh cinta, hal paling sederhana di dunia ini pun bisa menjadi karya yang mengetuk pintu langit.